Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kali ini Bapak pengen ngasih satu contoh usaha nih. Ini dari guru kita juga, pasti kalian kenal lah ya, Pak Panji. Jadi beliau ini adalah salah satu contoh wirausahawan yang lagi merintis. Jadi nanti kalian bisa tahu nih bagaimana caranya berwirausaha. Gitu ya, Pak Panji ya? Oke. Siapa namanya? Panji Pragiwaksono. Waduh. Bukan dong. Siapa namanya? Panji Rianto Panji Purno. Ada YouTube channelnya? Ada. Apa? Boleh? Namanya sama. Oh, sama. Oke. Siap. Ini Pak Panji, ini kita mau ngobrol aja ya. Jadi apa sih ini kan video ini untuk anak-anak kita yang lagi belajar tentang PKWU. Ya. Ya kan, PKWU itu produk kreatif kewirausahaan dan wirausaha gitu. Jadi mereka ini kan kemarin-kemarin itu ketika dikasih tugas mereka masih bingung. Bingung dalam artian gimana sih cara memulai untuk berwirausaha gitu loh. Padahal kan si Pak Panji sendiri kan punya ya, satu usaha kan punya kan. Kalau boleh tahu ada namanya? Usaha saya dia mainnya itu palu gada. Palu gada, apa itu palu gada? Apa yang lu mau ada. Wah, itu usahanya tuh jenis ya, itu jenis namanya. Nah, nama usaha saya namanya ya itu adalah Garuda Store. Garuda Store. Ya. Oke. Bergerak di bidang Ya itu tadi bergerak di bidangnya adalah palu gada. apa aja? Apa aja yang kamu mau ada. Tapi kita lebih ke aksesoris, kosmetik, terus kita pernah juga bikin kafe. Oke. Terus kita juga pernah bikin warung. Oh. Terus kita pernah bikin sport. Pernah bikin YouTube. Wih. Banyak berarti ya bidang Iya, usahanya ternyata gitu kan kan. tadi seperti yang saya bilang, kita adalah palu gada. Apa yang lu mau ada. Gitu. Itu jenisnya tuh. Tadi namanya apa? Garuda Store. Garuda Store. Kan biasanya kalau pemilihan nama itu ada alasannya tuh. Betul. Kira-kira waktu itu kenapa kepikiran nama Garuda Store? Jadi Garuda dulu kita itu terbuat usaha ini itu adalah dulunya dari komunitas di Jebotiu, Ya. yaitu di ekstrakurikuler taekwondo. Taekwondo. Karena dulu kita masih muda-muda tuh ya. Nah, Berarti akhirnya sekarang udah tua dong. enggak sih, masih muda Masih ya. imut ya, masih imut. Nah, kita dengan beberapa anak kelas 3, ada kelas 2-nya juga gitu ya. Gimana kalau kita bikin usaha gitu ya. Nah, kita punya klub taekwondo itu namanya Garuda. Oh, Nah, berarti berawal dari nama klub taekwondo. iya, terus kita bikin aja Garuda Store. Nah, dulu sempat kita membangun internet, warnet bukan internet ya, bikin warnet. Sampai kita kepikiran mau bikin yang pokoknya yang intinya adalah kita menghasilkan gitu. Tuh, jadi ini tuh pembentukan nama tuh sebenarnya ada uniknya gitu kan ya, nggak serta merta tiba-tiba muncul nama kan. Pasti ada sejarahnya setiap usahawan itu yang mau bergerak di bidang usaha pasti punya. Betul. Paling nggak nama dulu kan. Iya, betul. Nah waktu itu tuh, ketika udah memikirkan nama nih, perencanaan, kok tiba-tiba kepikiran sih pengen nyediain semua ada gitu. Waktu itu rencananya gimana tuh gitu? Jadi gini nih, ini buat tips anak muda. Nah, Ya. cakep nih. Tapi yang namanya usaha itu kita harus ada controlling. Controlling itu adalah orang yang berpengalaman dengan bidang usaha tersebut atau misalnya orang yang sudah pernah mencoba gitu ya. Benar. Nah, kan kadang kalian berpikirnya adalah kalau lagi rame, misalkan contoh nih yang baru-baru kemarin itu es apa tuh? Es kepal. Es kepal. Lagi rame, terus ikut-ikutan Ikut semua bikin jualan es kepal. Sebenarnya padahal jualan yang atau usaha yang sukses adalah yang pertama itu adalah kita harus melihat pasar dulu. Benar. Kita lihat pasarnya. Nah, setelah kita lihat pasar, oh di sini nggak ada nih tukang
A gitu kan misalkan, nggak ada tukang A. Terus habis itu, oh orang-orang sini suka A ini apa enggak gitu. Nah kalau udah, oh berarti ini udah ketemu nih A gitu kan. Apa yang harus kita lakukan? Melakukan prototype. Melakukan prototype. Apa itu prototype? Uji coba. Nah, yang namanya usaha itu ada dua. Ada membuat produk, ada jasa. Oh ya benar. Nah, tapi jasa juga bisa menghasilkan produk. Benar. Apa jasa yang menghasilkan produk? Misalkan nih, jasa pembuatan bucket yang sekarang lagi viral. Pembuatan bucket uang atau bucket buah. Ya benar-benar. Nah, itu lagi viral nih. Kemarin aja ada yang akhirnya dia punya kreatif, inovatif. Itu akhirnya dia bikin bucket ini, Pak. Apa? Yakul. Oh, Yakul. Jadi Yakul yang harganya cuma Rp9.000 sama dia dibikin bucket, dijualnya jadi Rp100.000. Luar biasa. Modal 9.000 dijualnya jadi 100.000. Ya Allah. Keuntungan berapa? 90.000. Karena apa? Jasa. Nah, tadi saya bilang ya, melakukan prototype, berhasil apa enggak, bagus apa enggak, uji coba. Begitu diuji coba bagus dan ini layak dijual, maka baru kita memikirkan bagaimana pemasarannya atau kemasannya dulu lah. Pertama kemasannya dulu. Oh iya nih kalau bucket kalau dikirim begini penyok dong pasti. Nah berarti kita harus kasih kardus, dikasih pita-pita, dikasih gambar, dikasih aksesoris gitu kan. Setelah kemasan baru kita memikirkan bagaimana kita memasarkannya via online, via WhatsApp, ya apa, atau misalkan kalian mau menawarkan ke tetangga-tetangga, tapi di masa pandemi ini cocoknya adalah by online, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau dari Pak Panji sendiri, Siap. dari usaha yang dijalani sama Pak Panji, namanya usaha itu kan pasti ada namanya permodalan ya. Betul. Waktu itu untuk mengatasi masalah permodalan gimana? Kan kalau anak-anak nih misalkan mereka mau bikin satu usaha, kendalanya di modal karena mereka masih sekolah. Gimana tuh caranya untuk mendapatkan modal? Coba waktu Jadi gini. Pak Panji dulu. Ya. Jadi gini. Dulu kita itu karena kita kelompok, makanya kalau misalkan kalau kalian nggak bisa, kalau kalian mainnya sendiri nih ya, kalau kita kan mainnya tim. Ya, jadi emang mereka juga dibagi kelompok. Oh gitu, Iya. ya bagus berarti. Nah, kalau kita punya uang kas namanya, nah kalian bisa urunan tuh. Jadi gini, kalian sebelum mengerjakan sesuatu itu harus tahu modalnya berapa. Iya, benar. Betul, modal kalian berapa, nanti BEP-nya berapa, terus keuntungannya berapa. Nah itu ngomong tentang BEP gitu kan, break even point ya. Betul. Jadi kadang anak tuh kebanyakan bikin usaha yang dari tahun sebelumnya ya, ini mah pengalaman tahun sebelumnya. Mereka bikin usaha, Iya, bikin produk, betul. ngejual, Nah, harganya sudah ditentukan. betul. Pas di laporan akhir ternyata rugi. Nah, itu untuk mengelola antara break even point dengan nanti di akhirnya yaitu Ya, betul. profitnya seperti apa itu gitu, maksudnya untuk mengaturnya gitu kan. Coba. Jadi gini nih, saya kasih tahu sama kalian. Kalian kalau mau membuat suatu usaha, itu kalian lihat dulu pasaran harganya. Misalkan contoh nih, mau jualan masker. Terus abis itu, wah masker pasti laku, iya pasti laku gitu kan. Kalau harganya murah. Nah sekarang kalian beli banyak nih, belinya 17.000, ya kan 17.000 kan? Yang kadang promo di minimarket itu 17.000. Tapi kalian nggak sadar, yang di pinggiran jalan yang mobil yang pakai kap itu jualnya 11.000 gitu. Begitu kalian tebar, kalian lewat internet yang beli cuma 1, 2. Padahal modalnya tadi lumayan, iya gede. Begitu karena kalian pengeluarannya pulsa lah, pengeluarannya apa misalkan ngumpul atau apa gitu kan, atau kalian perjalanan membeli maskernya ya kan, dan akhirnya di ujungnya adalah minus gitu. Nah berarti itu namanya salah membeli
barang mentahnya. Oh. Barang mentahnya salah. Jadi gini, contoh nih ya, contoh. Ya. Ini masker, paling kalau kalian bisa nyari tempatnya nih ya, saya kasih tahu. Orang di pinggiran jalan yang buka pakai cup itu jualnya 11.000 kira-kira, dia mungkin nggak belinya 11.000. Nah, Itu. Jadi nih ya, kalian berarti salah membeli bahan mentah atau barang produk yang kalian mau jual. Itu. Nah, untuk menghitung BEP ini, apakah cuma sekedar menghitung dari bahan yang kita buat atau apa aja gitu yang harus masuk ke dalam perhitungan Semuanya. di awal modal gitu? Iya. Semuanya, mulai dari barang, mulai dari akomodasi masuk ya berarti ya. ya. Semuanya, mau lagi ngumpul makan, ya itu dihitung semuanya. Semuanya harus dihitung. Nah, nanti baru sisanya itu adalah keuntungan. Berarti termasuk ke dalam pembuatan kemasan. Iya, Itu semuanya. ya, semuanya dimasukkan. Semuanya masuk, itu adalah pengeluaran. Setelah itu baru kita bisa menentukan harga. Betul. Gitu bener ya? Betul. Karena kemarin ada tuh anak yang kan mereka ini sudah membuat perencanaan gitu. Ada yang sudah merencanakan modalnya sekian gitu kan, untuk buat sekian barang, dijualnya langsung nembak harga. Jadi gini, kalian kan ini yang kadang-kadang nih usaha yang baru-baru ini dia karena untung 5.000 atau 10.000 udah seneng banget gitu ya. Dia lupa beli ini tuh pakai bensin. Nah itu kan, ya harusnya pakai bensin. Terus abis itu tuh beli gini tuh pakai makan ya kan. Itu. Nah jadi itu harus dimasukkan. Jadi setelah dimasukkan, setelah dapet, lihat turun ke jalan apa? Survei harga. Betul. Oke. Itu ya. Jadi kalau untuk penentuan harga itu harus dilihat dulu BEP-nya kan, bener ya? Jadi jangan sampai nanti kalian bikin usaha malah ya kebanyakan yang itu sekarang buktinya kayak es kepal. Mungkin ini mah ya orang-orang kayak gitu tuh kok nggak balik modal, ya nggak sih? Bisa jadi kan? Gini, biasanya kalau yang kemarin kepal itu nggak balik modal karena dia sampai tempat-tempatnya aja beli. Tempat itu loh Pak. Etalase. Nah, etalase aja udah 1,5 juta. Tapi nggak dihitung modal itu ya? Nah, kesalahannya di situ. Yang namanya BEP sampai etalase sampai semuanya juga dihitung gitu. Itu namanya BEP. Nah, baru nanti sisanya barulah itu keuntungan. Nah, jadi enaknya gimana nih? Kan tadi kan Pak Panji bilang setelah perhitungan BEP terus ada uji coba prototipe itu kan. Betul. Apakah di uji coba itu dimasukkan ke dalam modal atau sudah masuk ke dalam ranah produksi? Jadi gini, tadi kenapa saya bilang ada uang kas? Pertama dari uang kas itu, yaitu pokoknya kalau uang kas itu misalkan yang dihasilkan dari uang kas itu misalkan 200.000 gitu ya, ya udah 200.000 itu nanti yang harus dikembalikan gitu. Jadi ya pasti masuk lah, karena kan nanti pengeluaran dari membuat si prototipenya adalah dari situ dong, dari uang kas itu kan. Benar. Iya. Kalau kalian mau bikin pisang nih, misalnya pisang crispy gitu kan, ya paling kalau uji coba bikin pisang crispy gagal berapa sih paling, ya kan murah kan ya. Nah makanya tapi ingat jangan pernah salah beli bahan mentah. Rata-rata pengusaha muda itu adalah gagalnya adalah jadi gini, ada orang yang beli bahan jadinya murah, tapi begitu dia beli bahan mentah bikin sendiri malah lebih mahal gitu. Oh iya, banyak tuh kayak gitu tuh. Karena dia salah beli bahan mentah, harganya ya maksudnya yang salah ya. Kemahalan gitu. Yang harusnya itu kalau beli di tempat situ itu cuma 100 rupiah, kamu beli di sono 500 rupiah gitu. Jadi perbedaan harga itu juga kita harus tahu tuh ya. Iya, makanya nih sebelum mau usaha mendingan observasi dulu. Observasi mulai dari bahannya, beli di mana yang paling murah. Bisa kok gampang lewat Google, bisa lewat Shopee, bisa.
Tokopedia bisa, pokoknya lewat Rekber aja semuanya bisa, karena Rekber itu bersaing semuanya. Bener. Di Shopee itu satu jenis barang itu harganya beda-beda. Ada satu jenis barang nih, ada yang harga 1.000, ada yang harga 7.000. Ada loh satu barang. Lucu kan? Emang, karena kan emang beda dari vendornya gitu kan, dari tokonya masing-masing. Kok Pak bisa begitu Pak? Ada yang 1.000, ada 7.000. Ya tadi saya bilang yang 7.000 salah beli. Salah harga. Itu loh. Iya. Bisa jadi dia karena mau membalikan modal, ya kan? Karena kalian belinya itu di orang ke-7 misalkan, bukan ke orang ketiga lagi, orang ke-7. Harusnya yang benar nih, kalau mau menjadi pengusaha yang benar itu adalah kita langsung ke distributor. Oh, berarti kita harus jadi orang kedua paling enggak gitu ya? Berarti kita kalau ke distributor itu orang ketiga. Oh ya, karena kan ketiga dia ya, ke pabrik Iya, dulu. produsen, distributor, baru kita gitu. Ya, gitu. Berarti kalian jatuhnya itu reseller ya. Ya, gitu. Nah, terus kalau kalian ke ini ke mana tuh, ke pabrik itu enggak, dia mainnya harus Langsung ini banyak. ya, Dia harus tuh. masuk banyak kalau pabrik itu. Betul. Nah, setiap usaha itu kan pasti ada SWOT ya, strengths, weakness, opportunities, dan juga threat, ya kan, hambatan. Kalau dari usaha yang udah Pak Panji jalankan, kira-kira SWOT-nya itu apa aja tuh? Kekuatannya apa gitu kan, terus kelemahannya apa, peluangnya bagaimana, dan juga kendalanya apa? Jadi gini. Yang pertama nih ya, kalau kita mau melakukan usaha, kita harus lihat juga ada kode etiknya dalam usaha. Ada tuh berarti ya? Ya, jadi contoh nih, kamu tahu di mana nih, di Tanah Abang, sebelah-sebelahan jualan baju. Ya. Tapi terkadang ini mah kita di sebelah kita buka es misalkan, kita buka es, gitu kan? Itu memang ya udah biasa aja ya, biasa ini mah apa namanya? Saingan. Bukan saingan, maksudnya memang usaha itu ya memang kita nggak boleh Menjatuhkan. iya saling menjatuhkan gitu ya, udah biarkan saja gitu ya. Buktinya yang tadi saya bilang di Tanah Abang, buktinya bisa gitu. Tapi ini ada beberapa yang tidak suka gitu. Nah, kita harus mengantisipasi itu. Nah, seperti apa contohnya? Tiba-tiba misalkan ada titiknya, tahu-tahu jelek aja gitu kan. Nah, jadi itu adalah namanya persaingan. Terus yang kedua itu biasanya kendalanya apa? Itu adalah kalau kalian biasanya kalau sendiri ya, usahanya sendiri itu biasanya bosan. Tapi kalau ngetim nih biasanya nih. Ini udah dibagi-bagi tugas nih. Kamu tugasnya marketing, kamu tugasnya beli barang, kamu stocking, terus kamu mencari kamu yang bikin webnya, kamu yang bikin ya pokoknya promosinya lah. Gitu, udah dibagi job desk-nya masing-masing gitu. Satu pincang nggak jalan. Ya. Kalau di tim gitu. Jadi kendalanya biasanya itu. Terus sama satu lagi adalah keuangannya harus bagus. Pencatatan keuangan. Catatan keuangan. Betul. Penting gitu ya. Betul. Nah, kemarin tuh ada tuh anak-anak udah dibagi kelompok nih. Terus mereka pada bilang, "Pak, boleh nggak ganti kelompok?" Kenapa? Soalnya saya nggak dekat sama si ini gitu. Emang kalau untuk berusaha tuh harus untuk berwirausaha itu harus dengan yang dekat gitu loh. Coba. Jadi gini, yang namanya usaha kan ini namanya juga pembelajaran ya, bukannya kalian benar-benar harus berusaha gitu kan. Jadi menuju ke sana lah. Ini yang namanya usaha. Jadi contoh nih ya, saya punya Garuda Store. Saya sekarang bikin bekerja sama satu distributor baju taekwondo. Nah, abis itu saya nggak kenal tuh sama tukang baju.
Aduh, tapi harga di situ murah. Ya. Harga di situ murah, misalkan di tempat lain harganya 20.000. Benar. Di situ 15.000. Tapi saya nggak kenal sama tukang baju yang itu. 15.000 itu. Yang 15.000 itu. Tapi pengen ya, lebih menguntungkan gitu kan. Tuh gimana coba? Jadi belum tentu orang yang belum kamu kenal itu adalah orang yang gak asik atau orang yang tidak menguntungkan atau orang yang tidak smart. Oh benar. Iya, jadi yang namanya berteman itu adalah ya kita harus menganggap mereka itu semuanya spektakuler atau mereka semua memiliki kelebihan gitu. Allah itu menciptakan umatnya itu adalah memiliki kelebihan yang banyak gitu. Berarti intinya harus percaya tim ya. Betul. Percaya tim. Ya tadi yang saya bilang, kalau kamu punya proses, wah saya nggak kenal ini, terus kalau nanti ada harga yang lebih murah nggak kenal, nggak kenal, malu, Iya, gitu benar, kan? benar. Iya kan? Terus Benar. abis itu yang itu aja kenal 20.000, kocaknya gimana, rugi lah jatuhnya lah, Iya, gitu. iya. Terus atau misalkan, ya itu kan teman SD saya yang jualan harganya 15.000, ya malu di sana, dan akhirnya kamu beli yang 20.000, ya udah gimana mau jadi pengusaha sukses gitu. Iya benar-benar. Nih ya, pengusaha sukses itu yang pertama itu adalah nyali dulu. Oke. Betul. Setelah itu yang kedua adalah tanggung jawab. Jadi jangan cuma nyali doang. Wah, nyali. Wah, ini bikin itu, tapi nggak tanggung jawab ya buat Namanya gimana? nekat gitu Iya. ya. Ya, gitu ya. Oke. Oke, ini nggak berasa ya udah 20 menit nih kita nih. Mungkin ada nggak gitu kata-kata mutiara atau pesan terakhir dari Pak Panji nih, karena Pak Panji kan selain guru, Pak Panji juga wirausaha ya kan. Betul. Emang namanya wirausaha itu kebutuhan kita juga lah. Kalau kita cuma selalu bekerja terus kita mau jadi karyawan mulu, enggak kan? Betul. Justru malah katanya di buku tuh si siapa namanya Gorbachev bilang kan, katanya kalau kamu ingin ingin kaya ya berwirausaha gitu kan. Betul. Coba ada nggak kata-kata untuk pesan gitu lah untuk para calon entrepreneur nih? Ya. Jadi gini. Ini bukannya menyalahkan orang yang bekerja ya. Ya benar. Karena saya juga bekerja juga soalnya. Sama kita juga Iya. ya. Tapi kalau ditanya orang yang paling kaya itu siapa? Orang yang berwirausaha. Nah, Kenapa saya bilang orang yang berwirausaha paling kaya? Karena dia bisa mempekerjakan orang lain. cakep. Berarti berwirausaha itu bisa menciptakan lapangan kerja. Cakep. Gitu ya. Wih, bagus sekali. Itu ya anak-anakku. Jadi setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian sudah bisa terbuka pikirannya dan sudah mulai bekerja sama dengan timnya yang sudah dibagi. Jadi tolong untuk pelajaran kali ini, karena kan kalau ke saya ini lebih ke produktifnya gitu kan, memang harus ada produknya gitu. Jadi semoga kalian sukses dan semoga kalian berhasil, terutama paling tidak di pelajaran ini. Karena Pak Panji juga sebenarnya mengajar PKWU juga. Betul. di TKJ. TKJ. Di multimedia. Oh, multimedia. Multimedia. Iya, jadi kita sama ini ya. Oke anak-anakku, baiklah, jangan lupa Subscribe Is, di channel Trianto Panji Purnomo. Sebelum kalian close, di subscribe dulu dan like ya, jangan lupa ya like. Cakep, ya. Baiklah, sekian dari saya dan juga Pak Panji. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.